Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak jamaah alimah yang dirahmati Allah. Sebelum taklim, marilah kita baca syahidul istighfar sama Asmaul Husna. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi badana walhamduli rabbina wassalatu wassalam linnabi habibina. Ya Allah ya Rabbana anta maqsuduna ridhoka matlubuna dunyana wa ukhrana. Ya Rahmanu ya Rahim ya Maliku ya Kudus ya Salamu ya Mu'min ya Muhaiminu ya Aziz ya Jambar Mutakabbir ya Khaliqu ya Bari ya Musawwiru ya Ghafar ya Qaharu ya Wahhab ya Razzaku ya Fattah ya Alimu ya Qabid ya Basitu ya Khafid ya Rafi'u ya Mu'iz ya Basiru ya Hakam ya Adlu ya Latifu ya Khabiru ya Halimu ya Azimu ya Ghafur ya Syakuru ya Ali ya Kabiru ya Khafid ya Muqitu ya Hasib ya Jalilu ya Karim ya Raqibu ya Mujib ya Wasi'u ya Hakim ya Wadudu ya Majid ya Wajidu ya Wahid ya Qawiyu ya Matin ya Waliyu ya Hamid ya Muqsi ya Mubdi'u ya Mu'idu ya Muhyi ya Mumitu ya Hayyu ya Qayyumu ya Wajid ya Majidu ya Wahid ya Ahadu ya Somad ya Qadir ya Muqtadir ya Muqaddim ya Muakhir ya Awalu ya Akhir ya Zahiru ya Batin ya Wali Muta'ali ya Barru ya Tawwabu ya Muntakimu ya Afu ya Ra'ufu ya Malik Malikal Mulki Dzal Jalali wal Ikram ya Muqsitu ya Jami ya Ghaniyu ya Mughni
يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا رصيد يا صبور عز جل ذكره بأسمائك الحسنى اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وذرياتنا كفر عن سيئاتنا واستر على عيوبنا واجبر على نقصاننا وارفع درجاتنا وزدنا علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا وآمالا صالحا ونور قلوبنا ويسر أمورنا وصحح أجسادنا دائما حياتنا إلى الخير قربنا عن الشر بعدنا والقربى رجاؤنا أخيرا من المنى بل مقاصدنا واقض حوائجنا والحمد لله الذي هدانا صل وسلم على طه خليل الرحمن وعليه وصحبه إلى آخر الزمان. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Hikmah Arya Mukti Pedurungan Kota Semarang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita tetap istiqomah mengkaji kitab karya Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali tentang Asmaul Husna. Semoga bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, pada pagi hari ini kita akan mengkaji Asmaul Husna yang ke-57, yaitu Al-Muhsi, yang maha mengetahui segala sesuatu, yang maha menghitung. Al-Muhsi, yang maha mengetahui segala sesuatu, yang maha menghitung, adalah Allah yang maha mengetahui. Hanya saja apabila pengetahuan itu menyangkut perkara-perkara yang berupa atau dari himpunan dan bilangannya, jangkauan pengetahuan itu dinamai penghitungan dan pelakunya dinamai Al-Muhsi. Yang bersifat mutlak adalah Allah Subhanahu wa taala, sebab jangkauan olehnya segala sesuatu termasuk dari segi bilangan, jumlah serta kadarnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Yang artinya, sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang yang mati dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata. Al-Quran, Surat Yasin,
ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi pagi hari ini kita dituntun oleh Imam Al-Ghazali untuk mengenal, meyakini bahwa Tuhan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah Maha mengetahui segala sesuatu, Maha menghitung. Jadi apapun yang kita lakukan itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apapun yang kita lakukan itu dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang yang datang ke masjid, rumahnya di ujung sana, dengan seseorang yang datang ke masjid, rumahnya di depan masjid, itu perhitungannya beda. Jadi semakin jauh dari masjid, pahalanya semakin banyak. Lah itu kan kalau yang di depan masjid jalan kaki lah, yang di jauh itu naik motor Pak. Ya ngitungnya setiap digas itu 1 langkah. Jadi berapa gas itu? Katakanlah begitu. Jadi lah ini ada ayat turun itu ketika ada Bani Salamah, satu kelompok Bani Salamah itu rumahnya jauh dari Masjid Madinah. Nah, dia datang pada Rasulullah, Bani saya itu merasa berat kalau datang ke masjid karena rumah saya, daerah saya itu jauh dari masjid. Lalu saya minta izin agar diizinkan pindah rumah saya dekat dengan masjid, biar saya itu kalau ke masjid itu lama dan tidak merasa berat. Bagaimana? Rasulullah itu tidak langsung menjawab, tapi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dijawab. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang yang mati dan kami menuliskan apa-apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Jadi bekas-bekas mereka yang tinggalkan itu adalah langkah-langkah seseorang yang mereka lakukan di dalam menuju ke masjid, di dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Jadi ayat ini itu memberikan pemahaman pada kita bahwa Allah itu akan menghidupkan ketika seseorang itu sudah meninggal. Jadi kehidupan itu adalah kehidupan yang abadi. Kita harus yakin bahwa kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang sangat-sangat sementara. Sehingga kita jangan tertipu dengan kehidupan dunia ini. Ketika kita diberi kelapangan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu pun hanya sementara, tidak lama. Dan ketika kita disempitkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu pun hanya sementara. Sehingga ketika kita disempitkan, kita sulit mencari rezeki, maka kita tetap berbesar hati, tidak boleh berputus asa, karena toh ini tidak lama. Dan ketika kita diberi kelapangan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu pun hanya sementara, sehingga kita tidak boleh terlena, kita tidak boleh tertipu, dan kita tidak boleh lupa daratan bahwa itu adalah sementara. Lalu ketika kita sehat, itu pun kesehatan sementara. Satu saat kita akan sakit. Dan ketika kita sakit, itu pun sementara. Satu saat kita akan
sehat. Dan kalau tidak sehat ya kita akan meninggal. Dan kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan akhirat. Maka dari ayat ini kita dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala agar memanfaatkan kehidupan dunia ini dengan sebaik-baiknya untuk persiapan kehidupan di akhirat. Karena kehidupan itu hanya sekali, tidak ada ulangan. Jadi ketika kita hidup dunia ini tidak bisa memanfaatkan umur yang Allah berikan pada kita, maka kita akan menyesal untuk selama-lamanya. Dan hari yang sudah lalu tidak bisa diulang. Hari yang kita punyai adalah hari ini. Hari esok kita belum tahu apakah itu milik kita atau tidak. Sehingga setiap hari kita harus menghitung, Pak Yudi. Kesempatan hari ini kita harus benar-benar manfaatkan. Karena kalau hari ini tidak kita manfaatkan, besok sudah bukan milik kita. Dan yang akan datang itu pun belum tentu milik kita. Maka ketika ada kesempatan, maka dengan kita berulang-ulang membaca Al-Muhsi bahwa Allah itu maha mengetahui apapun yang kita lakukan dan Allah itu maha menghitung, maka kita harus benar-benar menghitung untung rugi. Kita diberi lisan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus hitung lisan ini kita gunakan untuk apa? Apakah untuk berkata-kata yang kosong atau kita gunakan untuk berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kesempatan waktu 24 jam. Itu kita gunakan untuk apa? Harus kita perhitungkan. Sehingga ketika kita diberi kesempatan selama 1 tahun 360 hari, lalu ada kesempatan sehari bersama-sama jamaah Asmaul Husna se-Indonesia, kita diminta waktu oleh takmir kita itu hanya jam 7 sampai jam 12. Kalau ini tidak kita manfaatkan, tahun depan belum tentu kita bisa. Jadi saya mengajak pada ibu-ibu, bapak-bapak, coba kemarin tahun kemarin itu dari Cilacap saja bawa bis 50 itu dari Cilacap dan pakai seragam putih-putih, pakai kerudung warna oranye. Saya lihat itu di Masjid Agung. Belum lagi dari Lampung, belum lagi dari Aceh. Saya merasa bangga karena ternyata jamaah itu banyak sekali, Pak Haji Udawi. Lah kita orang Semarang kalau sampai tidak datang itu kan rasanya malu terhadap orang-orang lain. Dan Allah melihat itu. Wah, orang Al-Hikmah itu gimana? Dari Aceh saja datang kok. Masa dari Semarang tidak datang ini? Malu. Maka sekali lagi besok kita tidak perlu memberatkan diri. Kita datang jam 7 saja, itu saja oleh takmir diajak ke soto. Mana itu Pak? Sarapan dulu. Dan nanti baru ke masjid sampai sholat zuhur kita pulang. Tidak harus menunggu sampai penutupan. Ini dalam rangka apa? Kita ikut mendukung. Panitia itu paling tidak 6 bulan Pak Judawi itu menyiapkan untuk komunikasi dari Aceh, dari Lampung, dari Sulawesi, dari Papua, dari mana-mana kan komunikasi terus itu. Berapa jamaah yang disiapkan, lalu berapa sayur yang dari berapa mobil itu. Nanti di Masjid Agung juga ada masak-masak itu. Jadi luar biasa untuk menyiapkan jamaah yang
ribuan itu. Jadi kita paling enak datang tidak mikir ya. Makanya Allah itu menghitung bekas-bekas. Jadi orang-orang yang punya inisiatif, punya inovasi untuk mengumpulkan ribuan orang, dan itu nanti setelah panitia itu meninggal dan itu tetap dilakukan oleh generasi berikutnya, maka selama Asmaul Husna itu tetap berjalan, maka walaupun toh beliau-beliau sudah meninggal, pahala itu tetap mengalir. Bekas-bekas apa yang ditinggalkan seseorang itu tetap diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak boleh kaku. Kita harus selalu berinovasi. Kita selalu bergerak untuk menuju yang lebih baik. Dengan adanya baca Al-Quran 1 juz ini, nanti kalau kita sudah meninggal dan ini terus berjalan, kita tetap dapat pahala karena kita yang merancang kegiatan itu. Begitu juga taklim setelah subuh ini, kalau nanti kita sudah meninggal dan ini tetap berjalan, pahala itu tetap mengalir. Maka sampai-sampai ada hadis, walaupun toh besok itu hari kiamat, kita menanam pohon mangga itu pun dapat pahala dengan niat agar ini nanti bisa diambil oleh generasi berikutnya, walaupun toh besok itu hari kiamat. Jadi kita selalu dituntun oleh agama kita agar selalu membuat kebaikan-kebaikan itu untuk generasi yang akan datang. Termasuk seseorang yang berpikir membuat satu perusahaan, dan perusahaan itu dengan niat agar bisa membantu orang lain. Kalau orang ini sudah meninggal, selama perusahaan itu tetap hidup, selama itu pula pahala tetap mengalir. Tapi kembali lagi, innama a'malu binniyat. Seseorang yang mendirikan perusahaan dengan niat untuk membantu orang lain yang masih nganggur, tidak bisa punya pekerjaan, itu beda dengan kalau niatnya hanya untuk mengumpulkan harta, Pak Judawi. Jadi kembali lagi, niat itu penting. Jadi innama a'malu binniyat. Begitu juga kita merintis Al-Hikmah Point, membuat tempat-tempat usaha dengan niat agar orang lain bisa memanfaatkan tempat itu dan bisa memberikan kontribusi kepada takmir, dan takmir nanti bisa mensejahterakan jamaah, itu pun pahalanya akan tetap mengalir. Maka kemarin saya membaca itu dari Depak, ada dana 100 juta untuk dibantukan kepada masjid-masjid, dan uang itu adalah untuk membantu jamaah agar bisa mewujudkan satu wirausaha. Ini dalam rangka apa? Bahwa masjid itu bukan hanya untuk bersembahyang, bukan hanya untuk tahlilan, bukan hanya untuk manakiban, tapi masjid adalah pusat peradaban umat Islam. Jadi tidak hanya mengurusi tahlilan, tidak hanya mengurusi manakiban, tapi masjid juga berpikir bagaimana jamaah ini perutnya tidak lapar, Pak Yudi ya. Tiba sholat bolak-balik tapi perutnya lapar, tidak bisa khusyuk, nanti anak saya belum bayar SPP, nanti saya belum bisa makan. Maka dari inspirasi Masjid Jogokarian, Pak, dia sampai punya hotel, dan hotel itu nanti bisa untuk orang-orang dengan harga yang murah, bisa dijangkau, nanti bisa memberikan kontribusi pada jamaah. Kapan nanti Pak Budawi kita ke hotel murah itu 300 cuma untuk 2 orang, dan sekaligus juga memberikan kontribusi pada Masjid Jogokarian. Maka kita selalu berinovasi. Dan yang terakhir, bahwa idza matabnu adama in qata'a amaluhu illa min salasin.
Shadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bih au waladin sholihin yad'ulah. Jadi ketika kita sudah meninggal itu tidak bisa beramal apa-apa. Tidak bisa sholat, tidak bisa puasa, tidak bisa taklim, Pak Haji Narto ya, karena sudah meninggal. Tetapi ada 3 hal yang pahala itu akan tetap mengalir dan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, shadaqatin jariyatin, sedekah. Maka celengan yang sudah dibagi nanti diisi itu dalam rangka mengamalkan hadis shadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bih, yaitu ilmu yang memberikan manfaat pada orang lain, termasuk bagi yang bisa ngaji ya mengajar, bagi yang tidak bisa ya mengaji, pahalanya sama-sama dapat pahala. Yang ketiga, awaladin sholihin yad'ulah, anak kita harus kita jadikan generasi yang bisa meneruskan kita. Kalau kita sekarang rajin taklim, anak kita harus rajin taklim. Kalau kita rajin sholat, anak kita harus rajin sholat. Kenapa? Karena kalau kita sudah meninggal, anak kita tetap menjalankan sholat, anak kita tetap taklim, anak kita tetap mengurusi masjid, maka kita tetap dapat pahala karena anak kita itu bisa meneruskan perjuangan kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak yang dirahmati Allah, sehubungan dengan yang disampaikan Pak Haji Fakhruddin tadi, untuk kita menghadiri acara pembacaan 1000 kali Asmaul Husna di Masjid Agung Jawa Tengah, Takmir mengadakan kegiatan yang pertama adalah tanggal 19 itu. Tanggal 19 jam 8 acara di masjid dimulai. Kita rencana sudah dipersiapkan Mas Dowi sama Pak Aryo. Kita ngikuti acara di sini. Jadi kita dengan streaming melihat nanti proyektor atau TV itu bisa kita lihat acara di sana jam 8 kita mulai. Setelah itu kita setelah 1 atau 2 kali atau mungkin terserah jenengan bisa mengikuti berapa kali pembacaan Asmaul Husna, kita kundur betul masalah, tapi yang ngikuti juga tidak apa-apa. Kemudian yang paginya itu tadi disampaikan jam 7 kita berangkat dari sini, kita antar jemput. Jadi karena di sana tidak memungkinkan untuk bawa mobil sendiri ataupun dengan kendaraan, jadi kita diantar di Masjid Agung, lewatnya nanti Kartini aja. Jadi kalau lewat Soekarno-Hatta itu mesti jalan, kita nggak memungkinkan. Jadi kita lewat Kartini, tadi disampaikan ya kita sarapan dulu di Soto Bokoran. Kemudian jam 8 kita baru bareng-bareng ke masjid. Kita ngikuti pembacaan Asmaul Husna paling sekitar mungkin 30-an atau 40-an kita ngikuti. Kemudian acara itu selesai jam duhur, penutupan ya setelah duhur. Nah setelah itu kita pulang dijemput, tapi kalau mungkin pengen kondur sendiri juga enggak apa-apa. Intinya kita antar jemput. Nah panitia membutuhkan jumlah peserta dengan ngelis di WA itu, kemudian peserta dibebankan transportasi per orang 50.000, yaitu untuk sarapan sama transport. Tapi sarapan soto nanti jangan ngambil sate nggih. Nek ngambil sate tombok nanti. Itu soto niku nggih plus gorengan paling nggih. Niku sing paling enak ten Bokoran napa? Apa, Pak?
Niku lho sing gorengan niku apa? Oh, bergedel niku luar biasa niku. Niku mung soto kali bergedel kali tempe nggih. Sate bayar dhewe nggih. Nggih guyon-guyon. Wong biasanipun nggih kita itu kalau ke sana ya banyak donatur yang ngasih. Jadi guyon tidak apa-apa. Jadi monggo kalau ikut ngelis di WA karena kita akan mempersiapkan transportasinya. Ada opsi pertama transportasinya kita menggunakan bis. Tapi nanti melihat harganya itu seperti apa kita melihat bis. Di samping itu kalau bis juga enggak lincah. Yang kedua sarannya Pak Haji Farudin pakai angkutan saja. Gitu, pakai angkutan. Jadi satu angkutan berapa? 12 orang nggih. Daihatsu nggih, pakai Daihatsu kita kan Mbak Har itu kan sopirnya, bojone kan sopir Daihatsu itu. Bar buah itu. Nanti kita biar koordinasi kita butuh angkutan berapa kita antar. Kemudian nanti pulangnya terserah mau nderek jemputan monggo, kalau nunggu persiapan monggo, tapi intinya jam 1 kita sudah jemput, kalau pengen kondur kita langsung ke Masjid Al-Hikmah. Semoga acara ini bisa memberikan kita tadi ya Allah dari Lampung, ini seluruh Indonesia Ibu, bahkan ada yang dari luar Indonesia juga ikut. Jadi kita bisa mengikuti acara yang luar biasa itu dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberikan kelancaran ya, kemudahan, kesehatan, dan semoga mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.